Kemudian sholat Id di zona PPKM darurat juga ditiadakan. Peribadatan di tempat-tempat ibadah untuk sementara ditiadakan selama masa PPKM darurat. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tagar Menak Rasa Komunis trending di Twitter. Menjelang Hari Raya selalu saja ada larangan ibadah. Menteri Agama Yakut Holil Qomas jadi sorotan masyarakat usai menerbitkan surat edaran yang berlaku selama masa PPKM darurat. Surat edaran tersebut diterbitkan Menak guna mencegah dan memutuskan rantai penyebaran COVID. Dalam surat edaran tersebut, Yakut Holil Qomas menerapkan kebijakan bahwa semua kegiatan peribadatan ditiadakan selama masa PPKM darurat. Yakut Holil Qomas menyampaikan, selama masa PPKM darurat dilaksanakan, kegiatan di tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng ditiadakan sementara. Sebagai gantinya, Yakut mengimbau masyarakat untuk melakukan ibadah di rumahnya masing-masing. Jadi, saat kebijakan diberlakukan, kegiatan peribadatan di wilayah yang menerapkan PPKM darurat dilakukan di rumah masing-masing. Ujarnya, dikutip dari laman resmi Kemenak. Selain itu, Yakut juga meminta masyarakat hendak melaksanakan takbiran dan juga sholat Idul Adha turut mengikuti aturan pemerintah. Menurut Yakut Holil, pelaksanaan takbiran dan ibadah sholat Idul Adha hanya diperbolehkan untuk daerah yang tidak melakukan PPKM darurat dengan catatan berada di zona hijau. Sementara untuk daerah yang melakukan PPKM darurat, takbiran dan ibadah sholat Idul Adha, menurut Yakut Holil, dilakukan di rumah masing-masing. Akan tetapi, keputusan yang diterbitkan Yakut Holil Qomas mendapatkan tantangan dari warganet hingga akhirnya tagar Menak Rasa Komunis menjadi trending topik di media sosial Twitter. Sejak pagi tadi netizen ramai-ramai mengkritik keras aturan yang diterbitkan Yakut Holil Qomas, terlebih mereka mengkritisi penutupan tempat ibadah dalam hal ini adalah masjid. Menjelang Hari Raya selalu saja ada larangan. Menak Rasa Komunis, tulis akun @1406fawas. Brunei kembali ke jalan yang benar, negeri WKWK kembali menutup masjid. Tulis akun Jakarta 3. Tetap ke masjid, tetap ibadah, tetap jaga prokes. Tulis akun @syafudin. Giliran mau hari raya di situ larangan ditegakkan. Tulis akun @fahrul azhari. Kenapa masjid harus ditutup sedangkan WNA bebas masuk? Tulis akun @barakjawa 13. Sementara itu, netizen lainnya meminta pemerintah untuk tegas dalam menerapkan aturan PPKM darurat ini, terlebih menurutnya TKA Cina bebas keluar masuk Indonesia. Kalau mau tegas, coba tutup bandara dari segala macam aktivitas, kecuali untuk emergensi. Jangan cuma rakyat sendiri yang ditekan-tekan terus, sementara para TKA Cina bebas keluyuran. Kalau begini caranya, memang Menak Rasa Komunis. Namun di saat bersamaan ada seorang netizen yang tampak mengatakan bahwa aturan untuk peniadaan sholat Idul Adha bagi daerah yang melakukan PPKM darurat merupakan hal yang masuk akal. Menurutnya, keputusan penutupan masjid adalah hal yang tepat karena untuk mencegah dan menghindari penyebaran COVID. Netizen itu juga menegaskan pada orang-orang yang menolak penutupan masjid, menurutnya lebih baik refleksi diri sendiri terlebih dahulu. Seperti diberitakan bahwa Menak melarang sholat Idul Adha berjamaah di daerah penyelenggara PPKM darurat. Menak Yakut Holil Qomas menerbitkan surat edaran nomor 17 tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, sholat Idul Adha dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 2021 di wilayah PPKM darurat. Menurut Yakut, SE ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas kebijakan pemerintah yang telah menetapkan PPKM darurat di 122 kabupaten kota di Pulau Jawa dan Bali. SE ini mengatur secara lebih detail teknis pelaksanaan dari mulai malam takbiran hingga penyembelihan kurban, termasuk terkait peniadaan sementara peribadatan di rumah ibadah pada wilayah yang masuk PPKM darurat. Terang Yakut. Tujuan dari SE ini adalah untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular.
Selain itu, untuk memberikan rasa aman pada masyarakat dalam penyelenggaraan rangkaian ibadah Idul Adha, Yakut menuturkan khusus di wilayah yang diberlakukan PPKM darurat, peribadatan di tempat ibadah serta tempat umum lainnya difungsikan sebagai tempat ibadah yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan ditiadakan sementara. Kemudian, menyelenggarakan malam takbiran di masjid atau musola, takbir keliling baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan kendaraan, dan sholat hari raya Idul Adha di masjid atau musola yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum dan lainnya juga ditiadakan di seluruh kabupaten kota dengan level assessment 3 dan 4 yang diterapkan PPKM darurat. Selanjutnya, untuk wilayah yang berada di luar PPKM darurat, sholat hari raya Idul Adha hanya dapat diselenggarakan di daerah yang masuk zona hijau dan zona kuning berdasarkan ketetapan pemerintah daerah dan Satgas Penanganan COVID-19 setempat. Adapun sholat Idul Fitri di kabupaten atau kota yang masuk zona merah dan zona oranye, meskipun tidak termasuk kabupaten kota yang diterapkan kebijakan PPKM darurat, sholat hari raya Idul Adha ini ditiadakan. Yakut menuturkan, edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenak Provinsi, Kankemenak Kabupaten Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, Penyuluh Agama, pimpinan organisasi masyarakat Islam, serta pengurus dan pengelola masjid serta musola se-Indonesia. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau yang biasa dipanggil Gus Yakut menjadi sorotan sejak diangkat sebagai salah satu pembantu Presiden Jokowi. Ia kerap diterpa isu tidak sedap, salah satunya yang diposting oleh akun Facebook Raja Angkasa. Dikutip dari FIFA dari situs turnbackhoax.id, Rabu 24 Februari 2021 yang lalu, akun tersebut mengunggah narasi yang menyudutkan Gus Yakut. Begini narasinya, Menteri PKI astagfirullah, surat larangan sholat Jumat sudah ditandatangani Menteri Agama. Hasil pemeriksaan fakta, klaim tersebut adalah salah. Faktanya Menak tidak pernah mengeluarkan surat yang melarang umat untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Namun, hal ini terkait dengan imbauan untuk beribadah sholat Jumat dari rumah dan pembatasan kegiatan di rumah ibadah semasa pandemi COVID-19 berlangsung. Video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Agama saat ini Gus Yakut telah resmi menandatangani surat larangan pelaksanaan sholat Jumat bagi warga yang beragama Muslim. Video tersebut juga menampilkan interaksi antara salah satu warga yang menolak ditertibkan oleh pihak yang berwenang. Namun setelah dilakukan penelusuran, diketahui klaim yang menyatakan bahwa Menteri Agama Gus Yakut telah menandatangani surat larangan sholat Jumat adalah hoax. Faktanya di dalam video tersebut tidak ada surat dari Menak tentang pelarangan sholat Jumat.